Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan tentang Jongko Joyoboyo atau Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon. Di kesempatan ini sudah sampai pada poin yang ke-21. Oleh sebab itu, saya akan membacakan poin yang ke-21 dan nanti juga akan saya berikan penjelasan seperlunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung akan saya bacakan. Wong waras lan adil uripe anggagas lan kepencil, sing ora bisa maling padha digething, sing pinter duraka padha dadi kanca, wong bener saya tenger-tenger, wong salah saya bungah-bungah, begjane sing eling, akeh bondo musna ora karuan larine, akeh pangkat lan derajat padha ningkat ora karuan sebab-sebabe. Pemirsa dimanapun Anda berada, apabila diartikan wong waras lan adil uripe nggagas lan kepencil, orang yang sehat dan memiliki sifat yang adil, hidupnya kering dan disisihkan, sing ora bisa maling padha digething, yang tidak bisa mencuri maka dia digething oleh temannya, artinya dibenci oleh temannya. Sing pinter duraka padha dadi kanca. Tetapi yang pandai berbuat duraka, dialah yang mendapatkan teman. Kemudian dilanjutkan, wong bener saya denger-denger, orang yang lurus semakin denger-denger, semakin tertegun dan hanya bisa ngelus dodo saja. Kemudian wong salah saya bungah-bungah, orang yang bertindak salah justru malah bersenang-senang, begjane sing eling, yaitu bejo ini diartikan adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan, sing eling. Jadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang eling. Kemudian akeh bondo musno, akeh barang-barang yang hilang, banyak kekayaan yang hilang, ora karuan larine, tidak menentu kemana larinya, akeh pangkat lan derajat padha ningkat, banyak pangkat dan derajat naik, kemudian ora karuan sebab-sebabe. Dan kenaikan pangkat itu tidak menentu apa yang menjadikan sebab dia sampai naik pangkat. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini sinyalemen apa yang ditujukan pujangga kepada zaman ini?
Wong waras lan adil, orang yang waras. Waras di sini artinya adalah waras pikirannya, waras jiwanya, orang yang sadar. Lan adil. Jadi di samping dia ini memiliki akal yang masih sehat, jiwanya juga sehat, ditambahi dia memiliki sifat yang adil. Dia orang yang adil. Apa itu? Yaitu orang yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Orang-orang yang menjalankan peraturan-peraturan negara, peraturan-peraturan pemerintah dengan semestinya. Kalau dia salah, maka dia akan menghukum. Siapa yang benar, ya dikatakan benar. Dia memiliki sifat keadilan, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, orang-orang yang seperti ini dilanjutkan, uripe anggagas. Anggagas di sini pengertiannya adalah kering. Kering di sini artinya adalah tidak subur tentunya. Tumbuhan yang gagas di sini artinya adalah semakin kurus, dan akhirnya antara hidup dan mati. Nah, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki jiwa yang baik, orang yang jujur, dikatakan oleh pujangga ini, uripe anggagas, dia akan menjadi orang-orang yang kering. Kering di sini adalah penghasilannya. Kering di sini adalah kekayaannya. Anggagas, semakin hari malah semakin kekayaannya semakin habis. Tambah kurus, layu. Nah, kemudian kebalikannya. Nah, kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Orang-orang yang seperti itu kepencil. Artinya kepencil adalah dipinggirkan, disingkirkan, tidak dijadikan teman. Kemudian dilanjutkan, sing ora bisa maling padha digething. Nah, di sini sing ora bisa maling padha digething. Ini menunjukkan sebuah fenomena, adanya sebuah mafia, persekongkolan, kolusi. Sehingga di situ terkumpullah secara organisasi yang tidak tertulis, yaitu menjadi sebuah mafia, gerombolan. Yang mana gerombolan ini, mafia ini, tujuannya adalah untuk maling. Makanya siapa yang tidak bisa mencuri, tidak kumpul di dalam satu kelompok ini, maka dia akan digething. Sing ora bisa maling padha digething. Jadi orang-orang yang waras, orang-orang yang jujur, maka dia pasti akan digething. Karena orang-orang seperti ini, dia tidak mau ikut-ikutan di dalam sebuah kelompok, yaitu mafia-mafia yang tujuannya adalah untuk maling. Maling di sini adalah yang dimaksudkan tidak lain adalah sebuah kolusi, sebuah manipulasi, dan sebuah korupsi yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperkaya masing-masing orang dan kelompoknya. Oleh sebab itu disindir oleh pujangga ini, sing ora bisa maling padha digething. Dilanjutkan, sing pinter duraka padha dadi kanca. Orang-orang yang pandai duraka artinya bertindak yang sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam sebuah mafia itu, yaitu tujuannya adalah untuk mencuri, untuk maling,
Yaitu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang duroko. Itulah yang mendapatkan teman podo oleh konco. Tentu saja konconya adalah orang-orang yang sama. Tetapi konco yang jujur, konco yang memiliki sifat yang adil, tentu saja konco yang seperti itu digedeng. Tetapi konco-konco yang bisa memiliki kesamaan di dalam sebuah mafia yang sama, yaitu untuk memanipulasi, untuk korupsi, dan melakukan secara berjamaah, maka orang-orang yang seperti itu dia akan menjadi memiliki banyak konco atau banyak teman. Tentunya adalah teman-teman yang sejenisnya. Itulah disindir oleh pujangga. Sing ora bisa maling podo digedeng, sing pinter duroko podo dadi konco. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah seperti ini, maka wong bener soyo denger. Orang yang di atas tadi, yaitu wong waras lan adil, maka dia akan denger. Denger di sini pengertiannya adalah bisa orang yang jujur tadi, yang sudah kurus ekonominya, kemudian dia dipinggirkan di dalam pekerjaan-pekerjaan karena dia tidak bisa maling, dia tidak bisa dipakai untuk berteman masuk di dalam sebuah mafia yang tujuannya adalah untuk memanipulasi, untuk korupsi, sehingga dia tidak mendapatkan teman. Tentu saja dia akan Dengar di sini hanya bisa ngelus dodo. Hanya bisa ngelus dodo dan mengatakan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, hanya bisa menyebut Masya Allah, Ya Allah. Hanya itu yang dia lakukan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dengar. Sehingga tentu saja lambat laun ekonominya semakin tidak berkembang, walaupun dia orang yang baik, karena dia tidak bisa maling, sehingga digedeng oleh teman-teman, disingkirkan atau dipinggirkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, wong salah bunga-bunga artinya adalah orang-orang yang senang-senang, kemudian walaupun apa yang dilakukan itu adalah salah, karena bisa menikmati hasil manipulasi, bisa menikmati hasil korupsi secara berjamaah. Sehingga di dalam mafia, perkumpulan orang-orang yang demikian itu, kalau duduk di dalam pemerintahan, kalau duduk di dalam sebuah lembaga ekonomi, maka tentu saja mereka hidupnya akan makmur, bunga-bunga, karena memiliki banyak rezeki. Tetapi tentunya rezeki yang diperoleh adalah hasil dari manipulasi. Rezeki yang diperoleh adalah hasil korupsi. Tentu saja semuanya itu adalah tidak sah. Tetapi bagi mereka lupa kalau itu semuanya adalah tidak baik. Jadi itulah yang disebut dengan wong salah bunga-bunga. Orang-orang yang
memiliki sifat-sifat yang selalu membuat sesuatu akal-akalan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan, digambarkan orang-orang yang sedang bungah-bungah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi pujangga ini memberikan kata akhir dari kalimat itu, begjane sing eling. Artinya bejo di sini adalah beruntung, yaitu orang-orang yang masih ingat, lurus di dalam perjalanannya, selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan-aturan agama maupun aturan-aturan hukum pemerintahan. Dia berpegang teguh walaupun dia menjadi orang yang kurus, yaitu menjadi orang yang gagas, layu di dalam ekonomi, tetapi dialah orang yang bejo. Dialah orang yang beruntung, karena pada suatu saat orang-orang yang ada di depan tadi, yang bungah-bungah tadi, yang menikmati hasil korupsi, yang menikmati hasil manipulasi, dan hasil-hasil yang tidak sah, pada suatu saat nanti pasti akan terjerat oleh hukum. Kalau dia kalah di dalam hukum dunia, maka dia tidak akan bisa melewati hukum akhirat. Kalau di dunia dia masih beruntung tidak masuk di dalam jeruji penjara, tetapi dia tidak bisa mengelak penjara yang diancamkan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, akeh bondo musno ora karuan larini. Ini adalah kelanjutan dari apa yang ada di depan tadi, dengan terjadinya mafia-mafia yang ada di dalam pemerintahan atau di mana saja, sehingga terjadilah trik-trik, yang mana trik-trik ini berupaya bagaimana agar bisa yang dilakukan itu menguntungkan bagi kelompoknya, bagi dirinya, tetapi tidak bisa dijerat oleh hukum. Sehingga banyak barang-barang yang hilang, bondonya hilang, modalnya hilang, kekayaan hilang, tetapi dia tidak bisa dijerat oleh hukum. Inilah yang disebut dengan akeh bondo musno ora karuan marini. Banyak kekayaan-kekayaan negara yang hilang musnah, tetapi orang-orang yang melakukan itu tidak bisa dijerat oleh hukum karena tidak ada bukti. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi aset-aset negara diupayakan bagaimana caranya supaya aset-aset itu bisa dinikmati oleh segelintir orang, kemudian dimanipulasi atau dikorupsi. Tetapi bagaimana caranya juga supaya tidak bisa dijerat oleh hukum. Itulah yang disebut dengan akeh bondo musno ora karuan larini. Dilanjutkan, akeh pangkat lan derajat podo ningkat. Banyak pangkat dan derajat yang tiba-tiba naik, sehingga derajat orang yang naik pangkat itu memiliki strata yang lebih baik, yang lebih bagus. Tetapi anehnya, pangkat-pangkat itu berasal dari mana? Dan apa yang menyebabkan dia naik pangkat itu? Dan apa yang menyebabkan dia itu memiliki derajat yang bagus? Pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, disinilah
ternyata masih banyak orang-orang yang disinyalemen oleh pujangga ini terjadi akeh pangkat lan derajat podo ningkat, tetapi juga banyak pangkat lan derajat podo minggat. Bisa disaksikan bahwa akhir-akhir ini banyak tiba-tiba ada orang yang berpangkat jenderal tiba-tiba dicopot dari pangkatnya dan jabatannya. Jadi banyak yang meningkat, juga banyak yang minggat. Akeh pangkat lan derajat podo minggat. Banyak para pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian tiba-tiba pangkat dan derajat itu dicopot, sehingga kedudukannya, kewibawaannya sudah tidak ada lagi. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena woing pakerti. Karena dia banyak melakukan apa yang saya ceritakan di atas tadi. Masuk di dalam sebuah kelompok mafia. Kemudian ditata sedemikian rupa, sehingga seakan-akan dia itu tidak bisa kalis dari hukum. Seakan-akan dia tidak bisa disentuh oleh hukum. Tetapi dia lupa, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai gajah, maka masih berbau juga. Maka sebuah keadilan akan turun. Kemudian Allah ini membuka segala tabir rahasia yang disembunyikan selama ini dengan suatu sebab. Akhirnya dengan sebab itulah semuanya terbongkar. Dan setelah dibongkar, apa yang terjadi? Karena melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berat, maka pangkatnya dan jabatannya dicopot. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sinilah keterangan-keterangan saya. Dan bagaimanakah tentang ramalan Joyoboyo ini? Apakah ada kebenaran? Apakah ada kecocokan di dalam zaman ini? Maka itu semuanya diserahkan kepada pemirsa. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara. Jangan lupa berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.